janji Allah dan Rasulnya bagi orang yang melaksanakan haji dan umrah. Hari ini janji Allah membaca kembali pesan-pesan Allah dan Rasulnya tentang janji Allah dan Rasulnya terhadap orang yang melaksanakan ibadah. Karena iman bukan selesai. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bulan Dzulhijjah ini satu di antara bulan yang dimuliakan. Ada 4 bulan di Quran surah At-Taubah ayat 36 ketika Allah memberikan penjelasan kepada kita, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya hitungan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Itu yang berkata Allah. Minha arba'un, bahwa di antara 12 itu ada 4 bulan yang dihormati. Jadi kalau kita mengenal istilah hormat, itu bahasa Arab, hormat. Ya. Yang 4 itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu dipisahkan yaitu Rajab. Nah, Ibnu Abbas meriwayatkan karena ini bulan yang dimuliakan, maka kebaikan-kebaikan di bulan ini pahalanya oleh Allah pun dilipat ganda. Tapi juga ingat, perbuatan maksiat di bulan ini dosanya pun dilipat ganda. Karena itu, kalau kemarin kita sampaikan amalan istimewa di 10 hari bulan Dzulhijjah itu sedikitnya ada 6. 1 dikir, berlaku juga nanti di Muharram, berlaku di Dzulhijjah, berlaku juga nanti di bulan Syawal, bulan Rajab. Dikir Al-Hajj ayat 28. Yang kedua, berpuasa. Imam Muslim meriwayatkan, Imam Bukhari menjelaskan amalan yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah, apalagi di awal bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, jangankan amalan wajib, amalan sunnah sekalipun itu lebih baik dibanding dengan jihad di dalam Allah. Ya. Jadi ma min ayyamin amalu shalihun ahabbu ila Allah. Ada amalan yang sangat dicintai oleh Allah dibanding dengan jihad sekalipun, yaitu amal saleh yang dikerjakan di bulan ini. Ya. Nah, yang paling utama di antara yang utama itu 2 di bulan Dzulhijjah. 1 adalah kurban. Yang kedua adalah haji. Dan 2 ibadah ini hanya bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah. Tidak bisa di tempat di bulan yang lainnya bisa. Ya. Nah, kita akan melihat sore ini tentang apa yang dijanjikan Allah bagi setiap kita yang bisa berkurban. Maka kita mencatat paling tidak ada 6 janji Allah yang diberikan kepada setiap kita yang bisa berkurban. 1, bukti bahwa kita adalah ahli syukur. Ya, sekali. Yang pertama, janji Allah kepada kita yang berkurban, yang bisa berkurban, kita akan dicatat oleh Allah dan jadi hamba yang pandai bersyukur. Al-Hajj ayat 34. Ya. Kenapa kita dicatat jadi ahli syukur? Apa hikmahnya? Apa keutamaannya? Maka Quran surah Ibrahim ayat 7 menegaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sama Indonesia, tolong
kita diberi harta yang melimpah sehingga kita pun bisa berbagi, bisa berbuat, membantu orang lain. Suaminya bilang, benar oke katanya. Benar juga ya. Tapi akan kita tahu meskipun makhluk saya akan sampaikan. Begitu sholat subuh, kalau bahasa kita ketemu dari masjid, setelah jamaah yang lain pulang, kemudian si suami ini berbisik kepada Nabi Musa. Musa, boleh aku minta waktu sebentar? Ada apa? Begini, engkau ini kan Nabi Allah, engkau ini kan utusan Allah, dan engkau Nabi yang bisa berdialog langsung dengan Allah. Bisa nggak kalau kau sampaikan kepada Allah agar melimpahkan rezeki yang melimpah, harta yang melimpah? Saya dan istri sudah sepakat ingin berbuat kebaikan. Kata Nabi Musa, insya Allah nanti siang mungkin waktu dulu aku sampaikan kepada Allah. Maka ketika memasuki waktu dulu, Nabi Musa menyampaikan pesan jamaahnya. Kemudian ya Allah menjawab, Musa, keinginan kedua suami istri itu aku kabulkan, tapi hanya satu syarat. Apa? Aku akan menganugerahkan kekayaan kepadanya, hanya durasinya 1 tahun. Setelah itu aku akan kembali mencabut dan dia akan kembali miskin. Oke, kata Nabi Musa. Ketemulah waktu maghrib. Kemudian Musa bilang, sini, ada apa? Permohonanmu sudah di-ACC sama Allah, tapi durasinya kamu hanya dikasih kesempatan, dikasih kekayaan yang melimpah, hanya 1 tahun. Setelah itu Allah akan kembali mengambil harta kekayaanmu itu. Allah akan jadi kembali miskin. Apa kata suaminya? Gak apa-apa, no problem. Allah yang Maha Kuasa, besoknya Allah tercipta kekayaan yang banyak kepadanya. Begitu dia mendapatkan kekayaan yang banyak, suami istri ini melakukan apa yang dia ucapkan, apa yang dia janjikan. Dia membantu orang yang kurang beruntung, dia buat fasilitas umum, dia siapkan sarana-sarana keagamaan, dia pun siapkan beasiswa untuk anak-anak yang kurang beruntung. Semua kebutuhan sosial dia saking sibuknya dia mengurus kepentingan-kepentingan umat dari harta yang dititipkannya, sampai dia pun lupa bahwa waktu yang dijalaninya sudah lebih dari 1 tahun, bahkan nyaris menyentuh angka 3 tahun. Nabi Musa kaget, ini udah lebih dari 1 tahun katanya. Kemudian Nabi Musa nanya lagi, ya Allah, ternyata hambamu, jamaahku ini, wahai Allah, sudah lebih dari 1 tahun, kekayaan terus melimpah. Apakah engkau salah ini berjanji yang disampaikan? Kata Allah, aku tidak pernah menyalahi janjiku. Innaka la tukhliqul mi'ad. Setelah 1 tahun, betul, aku cabut pemberian itu. Tapi ternyata jamaahmu itu sudah membuka pintu-pintu rezeki yang lebih baik. Dia membukakan pintu-pintu rezeki yang lainnya. Aku hanya memberikan 1 pintu dan 4 pintu sudah aku tutup. Tetapi dia menjadi orang yang membukakan pintu-pintu rezeki yang lain. Itulah ahli syukur. Itulah pesan Al-Quran. Wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Jadi Allah menjanjikan kepada setiap kita yang bisa dan rela berkorban, berusaha berkorban, apa janji Allah? Kita akan dicatatkan menjadi
orang yang pandai bersyukur. Ketika kita dicatat menjadi orang yang pandai bersyukur, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki yang lain. Ini yang pertama. Oleh karena itu kita mohon dan berdoa kepada Allah, semoga kurban kita, keluarga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasul dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim mengajarkan kepada kita, ketika selesai penyembelihan, Rasul mengucapkan doa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Maka dengan redaksi yang sama, meneladani redaksi doa Nabi, maka ketika kita menyembelih kurban, doa kita sama. Allahumma taqabbal minni wa ahli. Ya Allah, terimalah kurban dariku dan dari keluarga. Karena satu ekor kurban ini untuk satu keluarga. Bahkan nanti satu ekor kurban untuk dirinya, keluarganya, dan seluruh umatnya. Ini dalam bahasa kaum terpelajar, kaum ilmuwan. Kalau kita kurban satu ekor domba satu orang, kalau Nabi satu ekor domba untuk dirinya, keluarganya, dan seluruh umatnya. Maka disebut dengan istilah Islam kita itu Islam individual. Islam Rasulullah itu Islam sosial. Bahkan kita saking kulitnya sorga hayat musorana. Ini yang seringkali diberikan sedikit pencatatan bagi sampai Islam kita ini Islam individual, sadalah hayat musorana. Maka ketika kita berkurban seekor domba, maka kita berdoa, ya Allah, terimalah ini kurban dariku dan seluruh keluarga besar. Nah, mudah-mudahan tahun depan Allah berkahkan rezeki kita, berkahkan umur kita, panjang umur kita, dipertemukan dengan bulan Dzulhijjah, dan kita pun kembali bisa berkurban. Ya. Ini poin pertama dari 6 poin. Hikmahnya kalau kita diterima oleh Allah bisa berkurban, maka dapat dipastikan kita dicatat oleh Allah menjadi hamba yang pandai bersyukur atau ahli syukur. Yang kedua, kita mencatat bahwa kalau kita bisa berkurban, maka Allah akan mencatatkan kita ini adalah hamba muttaqin. Yang kedua, Allah akan mencatatkan kita sebagai pribadi yang muttaqin, ahli takwa. Dasarnya Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 37. Allah tidak memakan daging kurban. Allah daging kurban, darah kurban tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kami. Oleh karena itu, yang berkurban akan diposisikan menjadi pribadi yang muttaqin. Al-Hajj ya, Al-Hajj ayat 37. Ya, Al-Hajj ayat 37. Kenapa demikian? Apa istimewanya? Kalau kita menjadi pribadi yang muttaqin, akan penjelasannya ada di Quran surah Al-A'raf. Al-A'raf itu surah ke-7 ya. Surah ke-7 ayat 96. Bagaimana Allah berfirman? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Jemaah sekalian, jadi kalau kita sudah menjadi pribadi yang muttaqin, pintu masuknya melalui ibadah kurban, begitu, maka Allah sudah menjadikan dan Allah dapat memastikan hidup kita akan diberkahi oleh Allah.
bahkan pintu-pintu berkah Allah bukakan dari langit dan bumi. Oh, itu luar biasa. Ya. Jadi capek hidup ini kalau jauh dari berkah Allah. Capek hidup ini kalau jauh dari rahmat Allah. Ternyata untuk bisa menjemput rahmat Allah, agak sedikit bahasanya dramatis begitu, agar kita mampu mengetuk pintu langit, maka kuncinya adalah memakmurkan bumi. Jadi siapapun yang ingin mengetuk pintu langit, maka makmurkan bumi. Jadi siapa yang ingin membukakan pintu keberkahan dalam hidup ini, maka bertobat. Ini Al-Hajj ayat 37 dikonfirmasi dengan Al-A'raf ayat 96. Ya, bahwa orang bertobat adalah indikator pribadi yang mutlak. Kalau kita menjadi pribadi yang mutlak, Allah menjanjikan la fatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Allah akan membukakan pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Kalau Allah sudah membukakan, siapa yang bisa menutupnya? Ini maka begitu luar biasa keberkahan orang yang rela berkorban. Allah bukakan berkah-berkah rezeki dalam kehidupan. Ini poin yang kedua. Allah janjikan kepada siapapun kita yang melaksanakan Quran. Yang ketiga, dapat dipastikan kita ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Yang ketiga, umat ini menjadi indikator, entry point, indikator bahwa kita ini ciri umat Muhammad. Dari semua ibadah ini, siapa dulu? Dari semua ini tiga syaratnya. Semua ibadah itu tiga syaratnya. Jangan sampai ibadah ini jadi sia-sia. Pertama, syaratnya beriman. Quran surah mana KPT-nya? Al-Jumat. Sebentar ya. Sokohon ya. Yang pertama syaratnya ini Quran surah Al-Jum'ah ayat 97. Ya. Yakni semua amal soleh itu harus didasari dengan keimanan. Ya, iman. Ulah niatnya hadir tapi pencitraan jadi ribu saya apa? Jadi sekali lagi amalan-amalan yang tadi saya jelaskan dulu. Berkurban dan yang lainnya termasuk haji, semua amal soleh itu harus dilakukan dengan tiga syarat. Kita menyebutnya tempoh hari syarat-syarat amalan menjadi amal soleh, begitu. Satu, dasarnya harus iman. Al-Jum'ah ayat 97. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dasarnya harus iman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau dilakukan dengan keimanan, Allah janjikan akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Begitu. Saya dah begitu. Yang kedua, setelah iman adalah ikhlas. Apa? Ikhlas. Lihat
dasarnya Quran surah. Kemana deh kita? Yang kedua dasarnya Quran surah Tajwid. Ini surah apa ini? Ayat 11. Lupa lagi. Yang kalian gini. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishina lahuddin. Anak atau anak apa? Ya. Atau pakai surat Al-Baqarah aja ya gampang. Ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dua syarat ikhlas. Apa ciri ikhlas? 3. Ciri ikhlas itu 1, disiplin ibadah. Jadi kalau kita ingin tahu apakah kita ikhlas atau tidak, cirinya disiplin ibadah. Yang kedua adalah istiqomah. Apa bedanya disiplin dengan istiqomah? Beda. Kalau disiplin, dia taat aturan karena ada pengaruh eksternal. Masih ada pengaruh eksternal. Sebagai pegawai disiplin, sebagai ini disiplin. Kita disiplin sebagai pegawai. Nah, kalau istiqomah itu taat aturan karena kemampuan memerintah diri sendiri. Itu istiqomah. Ya. Maka ketika para sahabat bertanya Rasulullah, apa iman itu? Apa kata Rasul? Qul amantu billah tsumma istaqim. Imam Bukhari meriwayatkan, amalan yang dicintai, amalan yang paling utama adalah adwamuha wa in qala. Amalan yang dicintai yang paling utama dalam hidup ini adalah yang kontinu meskipun sedikit. Ya, bila amalannya sedikit, nah satu kunci yang ada, yang kedua konsisten sholat sunnah ba'da wudu. Itu aja amalan istimewa. Tapi kontinu, ya, itu. Nah, jadi yang kedua adalah ciri ikhlas itu istiqomah. Kan kadang-kadang ada eling Pak, ngomong edakan ketimbang eling. Sekalian bagus ada kepentingan, membuat pakai dengan kepentingan karena punya harapan mencalonkan A, mencalonkan B, kekerakan jingus itu tiang diri, itu lagi istiqomah gitu ya. Nah kalau sudah istiqomah, yang ketiganya karomah. Apa karomah? Pertama, ia selalu memuliakan setiap orang, sehingga kalau dia ketemu dengan kakek-kakek, pasti yang yakin loba amal solehna, panjang umurna, ahli ibadah. Ketemu dengan anak muda, ia budak kene, dosana seperti kene. Ya, ini ciri orang ikhlas. Ya. Sekali. Jadi kita akan dicatat oleh Allah menjadi ahli syukur, ahli takwa dari ibadah yang dilakukan. Syaratnya ibadah itu didasari dengan keimanan, didasari dengan keikhlasan. Yang ketiga, amal soleh diterima menjadi amal syarat. Amal soleh yang ketiga adalah dilakukan sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kaitan dengan haji, Rasul menyebutnya khudu anni manasikakum. Ambillah dari cara kalian melaksanakan ibadah. Dalam sholat Rasul menegaskan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti aku. Artinya, amalan-amalan yang kita kerjakan harus terkonfirmasi dengan contoh Rasulullah SAW. Ini janji ada 6, 3 ya, 1, ada ya. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan termasuk Quran yang kita kerjakan
Janji Allah kepada kita satu, kita akan dicatat menjadi ahli syukur. Kalau sudah ahli syukur, maka Allah akan melipat gandakan nikmat itu. Ya. Yang kedua, dicatat menjadi ahli takwa. Apa substansinya? Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Ya. Yang ketiga, kalau kita melaksanakan ibadah kurban, Allah menjanjikan kepada yang ketiga, kita akan dicatat menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dicatat umat Rasulullah, apa hikmahnya? Satu, dapat dipastikan hati dan jiwa kita dibimbing oleh Allah di jalan kebenaran. Al-Imran ayat 8. Yang kedua, dapat dipastikan akhir hidup kita husnul khotimah. Fusilat surah ke-41 ayat 30. Yang ketiga, dapat dipastikan dosa-dosa kita seluruhnya diampuni oleh Allah. Al-Jumar ayat 53. Yang keempat, dapat dipastikan kita akan dikumpulkan di surga Allah dengan seluruh kakek moyang kita, anak cucu keturunan kita. Al-Qur'an ayat 23-24. Begitu, ya. Yang lebih penting lagi, kalau kita diaku menjadi umat Rasulullah, mendapat jaminan syafaat. Apa lagi Al-Qur'an? Kan An-Naba ayat 18 itu. Yauma yunfahu fisuri fatakuna afwaja. Ketika malaikat Israfil diperintah meniup sangkakala, kita dibangkitkan di mahsyar ini bergolongan-golongan. Berapa lama di mahsyar? 40 tahun akhirat. Yang seharinya sama dengan 1000 tahun di dunia. Al-Hajj ayat 47. Ya. Dengan keluh kesah menemui Nabi Adam perjalanan 40 tahun akhirat, terus begitu sampai akhir kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ini? Rasul menundukkan wajahnya dengan izin Allah. Aku akan memberikan syafaat kepada umatku yang taat kepada. Wah, itu di sebelah sini. Mana ahli masjid? Wah, ini Mas Wahyu panggilan ya. Sebelah sini, mana datanya? Masih bentar ya, pakai masjid tak ya? Iya itu. Bisa ke di masjid. Nah, ini dicatat sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari mana dasarnya? Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Yang hadisnya sudah apa? Kami dibahas di awal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqbala shalah." Barang siapa yang memiliki kedewasaan, kesempatan, kemampuan bertobat tapi tidak mau bertobat, akan kami pada yaqbala, jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Tadi aku umat Muhammad. Ya. Nah ini janji Allah dan Rasulnya yang ketiga, bagi setiap kita yang bertobat mendapatkan posisi sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segitu jasa dulu. 3 lagi pekan depan. Insyaallah. Pekan depan insya Allah dan juga 3 poin saja dulu. Atau nanti ikuti aja di YouTube KLCBS. Buka aja YouTube KLCBS. Judulnya yang sudah disampaikan ada 6 poin. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Yang merasa saya mohon maaf. Semoga Allah yang Maha Kuasa menyempurnakan semua amal ibadah kita dan Allah menerima segala pengorbanan kita, termasuk korban udhiyah kita. Subhanallah wa bihamdihi.